Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizkullah dari kelas Penjas 2C, nomor NPM 1921911105. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, contohnya atau presentasinya, ya, dalam mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas. Baik, langsung saja kepada isi pembahasan atau untuk pembahasannya. Ini saya mengambil contoh rencana pelaksanaan pembelajaran untuk olahraga bola basket, ya, bola besar itu bola basket. Dan di sini saya mengambil contohnya untuk satuan pendidikan itu di Negeri 8 Tasikmalaya untuk kelas 10, ya. Dan di sini ada kompetensi inti atau KI. Yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dan efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan untuk yang kedua itu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Untuk yang keempat, yaitu ada menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak yang sehat, dalam tindakan dan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Dan untuk selanjutnya itu ada kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensinya atau IPK. Dan untuk KD-nya itu 6.3, mempraktikkan pengembangan koordinasi teknik dasar bola basket dengan peraturan yang sudah ada, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Selanjutnya, mempraktikkan pengembangan koordinasi teknik dasar bola basket dengan peraturan yang sudah ada, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Untuk IPK-nya itu yang pertama ada siswa dapat memahami apa itu dribble. 2. Siswa dapat memahami teknik posisi awal untuk melakukan dribble. Yang ketiga, siswa dapat memahami teknik melakukan dribble. Dan selanjutnya masih ada PK-nya itu ada siswa dapat melakukan dribble dan mengetahui bola basket. Dan yang selanjutnya itu siswa dapat melakukan teknik start posisi awal untuk melakukan dribble. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan teknik dribble melalui bola basket. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Dan untuk tujuan pembelajaran di sini siswa dapat melakukan dan memahami dribble dalam bola basket. Siswa dapat melakukan teknik dasar dribble dengan menjunjung tinggi sportivitas. Dan siswa dapat memahami teknik posisi siap dribble dalam bola basket. Dan di sini ada fokus penguatan karakter, yaitu terdiri dari kerjasama, disiplin, sikap pantang menyerah, dan berani menghadapi tantangan. Terus selanjutnya ada materi pembelajarannya itu di sini untuk temanya itu untuk olahraganya bola basket, dan untuk materinya itu teknik dasar dribble. Dan untuk subtemanya itu teknik bermain dengan peraturan yang sudah ada. Nah, di sini ada materi pembelajaran dalam konsep dribble. Yang pertama itu ada teknik posisi sikap awalan, dan teknik memegang bola basket, dan teknik memantulkan
bola pada jari tangan. Dan untuk teknik posisi kapawa itu nanti si guru menjelaskan atau mencontohkan bagaimana cara posisi sikap awal saat akan melakukan dribble dan mencontohkan beberapa contoh teknik cara untuk memegang bola dribble dan teknik cara untuk memantulkan bola dribble dari lantai ke jari tangan dan baik dan benar untuk gerakannya. Di sini juga ada metode pembelajarannya, itu ada yang pertama itu metode ceramah. Jadi seorang guru itu nanti menjelaskan atau meluruskan terlebih dahulu atau materi yang akan dikasih kepada siswa itu seperti apa ya, dan setelah dijelaskan atau diberi arahan, lalu seorang guru itu memberi demonstrasi atau memberi contoh kepada siswa agar nanti bisa diikuti. Dan selanjutnya itu ada metode bermain. Setelah nanti dicontohkan oleh seorang guru, lalu seorang siswa itu nanti mendemonstrasikan secara sendiri atau masing-masing ya, seperti itu. Dan ada metode bagian. Nah, setelah dicontohkan masing-masing nanti kan pasti ada berpasangan. Nah, dari itu tuh dibagi-bagi dan bergantian secara bergantian untuk melakukannya. Selanjutnya ada media dan bahan ajar ya. Dan untuk medianya itu bisa dari gambar yang telah disediakan oleh seorang guru untuk materi yang akan dijelaskan. Dan untuk gambar ilustrasinya itu bisa dilakukan atau bisa dicontohkan dengan animasi ataupun video orang secara langsung, atau bisa saja seorang guru yang mempraktekannya secara langsung. Dan untuk alat-alat atau bahan ajar yang akan digunakan itu tentu saja yang pertama harus ada lapang olahraganya, atau bisa juga di halaman sekolah ya. Dan tentu saja itu harus ada peluit, tentu saja bawa basket, stopwatch ya, dan bisa saja kalau ada gambar atau foto yang bisa menjadi contoh lain untuk yang akan ditampilkan kepada seorang siswa atau pelajarnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada langsung saja ke dalam kegiatan pembelajarannya atau pengimplikasiannya. Dan untuk seperti biasa, untuk pendahuluan untuk 5 menit pertama itu seorang guru itu membariskan ya atau mengucapkan salam kepada seorang atau kepada seluruh siswa yang akan diajar. Dan sebelum melakukan pembelajaran, siswa itu harus berdoa terlebih dahulu, dan setelah berdoa itu melakukan pembelajaran atau memastikan bahwa semua siswa dalam keadaan sehat ya. Jangan sampai saat akan melakukan olahraga ada yang sakit dan dipaksakan. Jadi kalau yang sakit diusahakan tidak mengikutinya, dan yang mengikuti harus fit badannya ya. Dan guru juga harus menanyakan kondisi kesehatan siswa atau siswi secara umum ya, agar nanti pas pelaksanaan tidak ada yang terjadi yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya guru harus melakukan persepsi berupa penyampaian tujuan pembelajaran dan pendekatan belajar yang akan digunakan kepada siswa dengan cara yang menyenangkan sehingga siswa terdorong untuk ikut pembelajaran dengan semangat. Dan
Selanjutnya melakukan pemanasan yang didampingi oleh guru ataupun oleh seorang siswa yang dianggap mampu untuk memimpin eh, pemanasan atau stretching tersebut ya. Dan setelah 5 menit pertama itu langsung ke kegiatan inti. Nah, untuk yang pertama itu ada mengamati atau berpikir kreatif. Jadi yang pertama seorang guru menyajikan gambar atau video atau objek asli tentang materi ajar yang akan diberikan. Jadi yang selanjutnya peserta didik mengamati gambar sikap awal dan sikap saat melakukan dribble, dan peserta didik juga memberikan kesempatan untuk mengemukakan atau argumen yang dengan berani dengan objek yang telah diamati. Jadi setelah peserta didik mengamati atau menganalisis gambar atau video yang telah diberikan oleh seorang guru, peserta didik itu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya atau argumennya tentang materi yang telah dilihatnya. Selanjutnya tuh ada yang B, menanya atau kreatif ya. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang dimana seorang siswa bisa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahaminya daripada apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dalam hal siswa yang bertanya tentang teknik dribble. Dan yang selanjutnya itu mengumpulkan dan menganalisis data, melakukan percobaan mengumpulkan data hasil pengamatan dan menganalisis data, mengumpulkan menganalisis data kreatif. Nah, di sini ada, jadi seorang guru itu mengumpulkan dan menganalisis data siswa. Yang pertama, siswa memberi atau diberi gambar oleh seorang guru dan diperintahkan untuk mengamati objek yang ada dalam gambar, sikap awal dan contohnya sikap awal dan saat melakukan dribble. Nah, yang kedua ada siswa mengamati teknik sikap awal dan saat melakukan dribble yang sedang diperagakan oleh guru. Jadi seorang siswa itu harus mengamati secara detail dari mulai pegangan, kuda-kuda atau sikap posisinya agar nanti bisa dipahami ya. Dan untuk guru juga mempraktikkan teknik sikap awal saat melakukan dribble dalam bola basket yang akan menunjang pada proses pembelajaran, dan siswa juga mengamati objek atau model yang sedang memperagakan teknik sikap awal dan saat melakukan dribble. Terakhir itu ada siswa memperhatikan dan menganalisis tugas dan bagian gerak yang sedang dicontohkan. Nah, untuk selanjutnya itu kan ini masih panjang ya, dan untuk selanjutnya setelah siswa atau setelah guru dan siswa telah selesai melakukan proses pembelajaran, untuk 5 menit terakhir itu seorang guru harus bisa melakukan evaluasi terhadap proses aktivitas yang berkenaan dengan materi aktivitas yang telah diberikan. Jadi yang kedua, memberikan penghargaan kepada seorang siswa yang mampu melakukan aktivitas gerak dengan baik. Selanjutnya, melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi yang pembelajaran yang telah diberikan. Dan yang keempat, setelah melakukan pelemasan yang dipimpin oleh seorang guru dan menjelaskan kepada siswa tujuan dan manfaat yang dilakukan, pelemasan adalah untuk melakukan aktivitas fisik olahraga itu agar dapat melemaskan otot dan tubuh tetap bugar dan segar, agar melakukan pelemasan itu supaya tubuh kita itu bisa rileks kembali otot-ototnya, agar tidak atau meminimalisir terjadinya cedera ya, seperti itu. Nah, setelah melakukan aktivitas pembelajaran, siswa dan guru berdoa dan bersalaman ya
untuk yang terakhir itu, lalu bubar dan selesai lah proses pembelajarannya. Seperti itu. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan atau saya yang bisa paparkan, yang jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.